Statistik bukan DNA, statistik bukan bukti genetik langsung. Kalimat ini terdengar sepele, tapi jika Anda benar-benar memahaminya, maka seluruh klaim keturunan berbasis DNA yang viral hari ini langsung runtuh. Hari ini kita hidup di era di mana angka diperlakukan seperti wahyu, grafik dianggap sebagai silsilah, dan statistik populasi dipaksa berbicara tentang identitas tokoh sejarah. Podcast ini akan membuat Anda tidak nyaman, bukan karena emosional, tapi karena logika yang selama ini Anda terima adalah logika yang tanpa diuji. Mari kita luruskan, statistik bukan fakta mentah. Statistik adalah ringkasan data, abstraksi, penyederhanaan realitas kompleks. Statistik bekerja dengan probabilitas, distribusi, dan kecenderungan. Statistik tidak bekerja dengan identitas individu, kepastian historis, penetapan tokoh spesifik. Ketika statistik digunakan untuk menjawab pertanyaan yang bukan wilayahnya, yang terjadi bukan ilmu, tapi penyalahgunaan metode. Kita masuk ke inti. Statistik yang diambil dari orang-orang yang mengklaim dirinya keturunan Nabi Ibrahim secara ilmiah hanya bisa digunakan untuk satu hal, yaitu membentuk hipotesis awal, bukan kesimpulan final, apalagi klaim definitif. Kenapa? Karena statistik semacam ini bergantung pada klaim awal, tidak independen. Jika klaim awalnya salah, maka seluruh statistiknya ikut salah arah. Ini kesalahan paling fatal dan paling sering diulang. Statistik hanya menunjukkan pola distribusi, bukan asal-usul pribadi. Distribusi menjawab, di mana haplogrup ini banyak ditemukan, bagaimana penyebarannya di populasi. Distribusi tidak menjawab siapa leluhur pertama, apakah ini milik tokoh X, apakah ini garis darah individu tertentu. Mengubah distribusi menjadi asal-usul adalah kesalahan kategori. Ilmu pengetahuan sangat ketat dalam hal ini. Korelasi berarti ada hubungan statistik. Korelasi bukanlah sebab, korelasi bukanlah identitas, korelasi bukanlah kepastian historis. Ketika seorang berkata, banyak yang mengklaim keturunan Nabi Ibrahim berada di haplogrup ini, maka secara ilmiah yang sah hanyalah ada korelasi klaim dengan distribusi genetik tertentu, bukan ini adalah bukti DNA Nabi Ibrahim. Nah, itu namanya lompatan logika, bukan inferensi ilmiah. Genetika butuh data primer, bukan narasi populasi. Ilmu genetika tidak hidup dari kesimpulan populasi saja. Genetika membutuhkan sampel primer, referensi biologis, pembanding langsung, data yang bisa diuji ulang. Tanpa data primer, statistik hanya ilustrasi, grafik hanya peta kasar, dan klaim hanya interpretasi. Menggunakan kesimpulan populasi untuk menetapkan identitas individu sejarah adalah melanggar metodologi. Disinilah masalah epistemologis muncul. NASA bekerja dengan nama, urutan generasi, catatan tertulis, kontinuitas sosial. Statistik bekerja dengan angka, frekuensi, probabilitas, dan model. Ketika angka diperlakukan seperti nasab, yang terjadi adalah ilusi kepastian. Statistik tidak menghasilkan kepastian. Statistik selalu menghasilkan kemungkinan. Banyak orang merasa kalau sudah pakai DNA berarti sudah pasti ilmiah. Ini keliru. DNA tidak otomatis ilmiah. Jika pertanyaannya salah, referensinya tidak ada, maka kesimpulannya melampaui data. Sains bukan semata tentang alat canggih, tapi tentang pertanyaan yang tepat dan batas inferensi. Statistik bukan bukti genetik langsung. Statistik klaim keturunan hanya membentuk hipotesis. Statistik menunjukkan pola, bukan asal-usul pasti. Korelasi tidak pernah menjadi bukti identitas. Genetika butuh data primer, bukan klaim populasi. Tanpa referensi biologis, klaim tetap spekulatif. Begitu statistik dipaksa bicara di luar wilayahnya, sains berubah menjadi cerita dengan angka. Jika Anda ingin memahami sains, belajarlah menerima batasnya. Karena sains yang jujur lebih berani berkata tidak tahu
daripada sains palsu yang terlalu cepat berkata pasti. Statistik itu penting, tapi statistik bukan nabi, dan angka tidak pernah bisa menggantikan bukti.